Tiga amunisi baru skuad timnas Indonesia siap terjun di Piala Asia U20. Sintayong atur strategi. Setelah gagal di Piala AFF bersama tim senior, pelatih Sintayong bakal kembali bekerja untuk mempersiapkan timnas U20. Setidaknya, nama-nama pemain ini dapat dipanggil juru taktik Korea Selatan itu untuk pemusatan latihan Piala Asia U20 2023 mulai 1 Februari mendatang. Sintayong yang saat ini tengah menjalani libur singkat, mengaku bakal kembali menukangi timnas Indonesia U20 mulai dari 1 Februari mendatang. Para pemain langganan diprediksi masih mengisi skuad Garuda Nusantara. Siapa saja mereka? Menurut jadwal, TC Timnas Indonesia U20 untuk persiapan Piala Asia U20 2023 ini bakal segera digelar, yakni pada 1 Februari 2023. Setelah libur singkat, kami akan kembali mempersiapkan tim untuk menghadapi Piala Dunia U20 2023 pada 1 Februari, ujar Sintayong. Timnas Indonesia adalah tuan rumah. Ini menjadi turnamen di mana Marcelino Ferdinand akan bermain dan sudah mencetak gol di Piala AFF 2022. Selanjutnya, menurut prediksi, pelatih asal Korea Selatan itu tidak akan memanggil nama-nama pemain yang berbeda dari pemusatan latihan sebelumnya yang berlangsung di Eropa. Sebab, mereka menjadi pemain yang penting bagi timnas Indonesia U20 dan diprediksi akan kembali dipanggil pada TC kali ini. Selain itu, sejumlah nama pemain lokal ini nantinya juga akan mendapatkan bantuan dari penggawa naturalisasi. Setidaknya, ada 3 nama yang sudah mulai diproses untuk menjadi warga negara Indonesia. Mereka adalah Rafael Struijk, Iver Jenner, dan Justin Hubner. Ketiga nama ini merupakan pemain asal Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia. Oleh karena itu, mereka bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan status sebagai WNI sehingga bisa memperkuat timnas Indonesia U20. Keisuke Honda datang ke Indonesia bukan untuk latihan klub, pertanda bantu Sintayong di timnas Indonesia. Pesepak bola legenda asal Jepang Keisuke Honda tiba di Indonesia sejak Sabtu 14 Januari 2023. Menurut kabar yang beredar, Keisuke Honda datang ke Indonesia bukan untuk melatih klub tanah air, melainkan bakal menjalankan sebuah proyek. Apakah ini pertanda Keisuke Honda bakal membantu Sintayong di timnas Indonesia? Keisuke Honda pada 5 tahun terakhir 2018 hingga 2023 berstatus sebagai manajer timnas Kamboja. Meski berstatus sebagai manajer, pria 36 tahun ini masuk ke area taktik permainan timnas Kamboja. Setelah Kamboja rontok di fase grup Piala AFF 2022, Keisuke Honda sepakat meninggalkan tim yang sudah 5 tahun ia bela. Pada Sabtu 14 Januari 2023, Keisuke Honda menulis tweet soal Indonesia dan mengaku tengah berada di Jakarta. Indonesia memiliki populasi 270 juta jiwa. Usia rata-rata adalah 29 tahun. Saya di Jakarta sekarang. Saya benar-benar merasakan energi dari seluruh kota. Tahun ini saya akan mulai mengerjakan proyek di sini, tulis Keisuke Honda di akun Twitternya. Awalnya Keisuke Honda disebut-sebut bakal jadi pelatih PSIS Semarang. Kebetulan, pelatih PSIS Semarang Ian Andreukilan tak kunjung kembali dari negaranya karena sakit. Ditambah lagi dengan menangani PSIS Semarang, proses adaptasi Keisuke Honda tak akan sulit, sebab Keisuke Honda bakal dibantu salah satu pemain asing PSIS Semarang asal Jepang, Taisei Marukawa. Namun kabar Keisuke Honda menangani PSIS Semarang sudah dibantah oleh CEO Mahes Sajenar, Yoyo Sukawi. Setelah rumor di atas mental,
muncul kabar lain yang mengaitkan Keisuke Honda dengan Persik Kediri. Hal itu karena Keisuke Honda bertemu dengan salah satu pemain sekaligus petinggi Persik Kediri, Arthur Irawan. Akan tetapi kabar Keisuke Honda merapat ke Persik Kediri maupun klub Indonesia lain dibantah akun Twitter @indo_jilik. Saat ini Honda memang sedang berada di Indonesia, tapi kedatangan Honda ke Indonesia bukan untuk menerima pinangan menjadi pelatih klub Indonesia, melainkan sedang ada proyek di Indonesia. Proyek yang dimaksud saat ini masih dalam pembahasan, jadi belum boleh diberitakan, tulis akun Twitter @indo_jilik. Jika benar membantu Sintayong, tentunya kabar membahagiakan. Kolaborasi Jepang-Korea Selatan yang merupakan kekuatan utama sepak bola Asia saat ini diharapkan dapat mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Indra Safri sebut Sintayong layak dipertahankan meski timnas Indonesia gagal di Piala AFF. Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengakui bahwa Sintayong memang layak untuk dipertahankan buat timnas Indonesia meski gagal juara di Piala AFF 2022. Sintayong telah menandatangani kontrak untuk menukangi timnas Indonesia dari Desember 2019 lalu. Saat bersedia menukangi skuad Garuda, pelatih asal Korea Selatan tersebut ditargetkan untuk bisa meraih gelar di Piala AFF. Namun, selama menakodai tim Merah Putih, Sintayong belum pernah memberikan gelar satupun untuk Indonesia. Pada Piala AFF 2020, Sintayong hanya mampu membawa timnas Indonesia keluar sebagai runner-up usai kalah agregat dengan Thailand 2-6. Kemudian pada ajang Piala AFF 2022, timnas Indonesia hanya mampu sampai babak semifinal seusai kalah agregat 0-2 dari Vietnam. Meski di Piala AFF, pelatih berusia 52 tahun itu gagal membawa timnas Indonesia juara. Akan tetapi timnas Indonesia dipastikan bakal kembali ke Piala Asia setelah 16 tahun lamanya. Tim asuhan Sintayong berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Tak hanya timnas senior, timnas U20 yang berada di bawah pimpinan Sintayong juga dipastikan lolos ke Piala Asia U20 2023. Melihat situasi timnas Indonesia saat ini, Indra Safri mengatakan bahwa PSSI memang tak bisa buru-buru. Menurutnya, dengan melihat perkembangan timnas Indonesia, Indra Safri tak bisa tutup mata. Mantan pelatih timnas U23 Indonesia itu, Sintayong memang layak untuk dipertahankan. Yang menilai Sintayong menunjukkan perkembangan luar biasa pada pemain. Bahkan kualitas skuad Garuda diakui meningkat dan lebih baik. Pribadi saya pikir sangat layak karena secara permainan kualitas tim saya pikir lebih baik, ujar Indra Safri kepada awak media. Lebih lanjut terkait gagalnya Sintayong bawa timnas Indonesia juara di Piala AFF itu pun Indra Safri memaklumi. Menurutnya, memang tidak mudah membawa timnas Indonesia meraih gelar. Iwan boleh bicara nasib Sintayong hingga curhat di Kongres Biasa PSSI. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan bicara nasib Sintayong hingga mencurahkan isi hati di Kongres Biasa PSSI 2023 Minggu 15 Januari. Iwan memastikan tidak akan kembali maju sebagai calon Ketua Umum PSSI. Ia sudah tidak ingin memimpin Badan Sepak Bola Nasional pada periode 2023 hingga 2027. Nasib Sintayong pun menjadi pembicaraan mengingat sosok pelatih timnas Indonesia itu dikenal dekat dengan Iwan Bule semasa kepemimpinannya. Menggapai itu,
Iwan Bule menyerahkan masa depan Sintayong kepada kepengurusan PSSI selanjutnya. Kontraknya akan habis akhir 2023. Nanti masa depan Sintayong tergantung bagaimana pengurus yang baru, kata Iwan. Iwan yang sudah memimpin PSSI sejak 2019 menyampaikan isi hatinya dalam pidato sambutan Kongres Biasa PSSI 2023. Ia mengakui menjadi ketua umum PSSI adalah tanggung jawab yang amat berat selama hidupnya. Ibaratnya seperti roller coaster ketika melaju turun dan naik secara tajam. Saya sadar sebagai ketua umum, waktu itu sangat sulit menghadapi ini. Saya mencari mantan ketua umum PSSI untuk belajar dari mereka, kata Iwan. Sebagaimana roller coaster tadi, alhamdulillah PSSI menghasilkan perolehan prestasi berkat kerja keras semuanya. Ada hasil positif yang cukup lumayan. Timnas senior lolos kualifikasi Piala Asia dan ranking FIFA kita cukup naik dari 179 ke 151, kata Iwan Bule menambahkan. Ia mengakui terdapat ganjalan di kepemimpinannya ketika Timnas Indonesia gagal juara Piala AFF. Iwan menyampaikan permohonan maaf terhadap kegagalan tersebut kepada publik. Kami sudah yakin dengan luar biasanya, tapi hanya bisa sampai semifinal. Saya mohon maaf karena Timnas belum bisa juara Piala AFF 2022, ucapnya. Selain itu, penyerang Timnas Indonesia, Ilija Spasojevic langsung unjuk gigi setelah tampil kurang maksimal di Piala AFF 2022. Sebagai informasi, Ilija Spasojevic adalah salah satu pemain yang dibawa Sintayong selama Piala AFF 2022. Tapi saat turnamen berlangsung, pemain yang akrab disapa Spaso itu tidak mampu mencetak banyak gol. Dalam 6 pertandingan di Piala AFF 2022, Spaso jarang tampil sebagai pemain inti. Dia hanya mampu mencetak 1 gol dan 1 assist. Tapi setelah kembali ke klubnya, Bali United, Spasojevic langsung tancap gas. Melawan Persija Jakarta pada Minggu 15 Januari 2023, Spaso berhasil mencetak 2 gol untuk Bali United. Saat ini, Spasojevic bersama Privat Barga adalah top skor di Bali United dengan 9 gol.